Kapolri Pak. Tentunya dalam rangka mensinergikan program-program yang akan kita laksanakan ke depan, meningkatkan hubungan sinergi umarok dan ulama di dalam melaksanakan program-program pemeliharaan Harkat Timas, karena memang ke depan Polri tidak mungkin bekerja tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih beliau memberikan support penuh kepada Polri. Itu sudah menjadi wapres dulu. Dengan saya juga kenal lama. Oleh karena itu, bagi saya Bapak Sigit ini tidak asing lagi, bahkan bisa dikatakan warga NU cabang Nasrani lah. Nah, Bapak, walhasil kita perkuat kerjasama kita tingkatkan kerjasama kita demi merawat, mengawal, menjaga keutuhan kekuatan NKRI. Terima kasih. Ustadz, apa ormas-ormas itu tidak lebih banyak mudaratnya, lebih banyak merugikan daripada menguntungkan? Entahlah ini dengan kasus apa, yang jelas memang banyak ungkapan-ungkapan yang membingungkan umat. Yang terakhir adalah NO model Nasrani apa? Bukan tandingan, ini lebih parah. Jadi NO bagian Nasrani, gitu ya? NO apa ya? Ini para ulama banyak yang marah. Bapak Ketua PBNU, tolong hati-hati mengungkapkan ungkapan seperti ini. Panjenengan harus sadar bahwa panjenengan mengemban amanatnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, dan para pendiri NU. Pasti tidak ada NU versi Nasrani atau apa lah ya, cabang ya, NU cabang Nasrani, NU cabang Katolik. Panjenengan berdosa kepada pendiri. Wong panjenengan melakukan penyimpangan atau ya menurut kami komisi atau komite khitoh NU melanggar bahwa pengurus PBNU baik syuri maupun Tanfidiyah tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan dalam jabatan tertentu. Itu saja sudah kami mendirikan komite khitoh yang dipimpin Gus Solah. Kok ada ungkapan NU cabang Kristen itu ketemu nyanti adik-adiknya? Mohon maaf sahabat saya berharap panjenengan hati-hati, karena ini adalah amanat para pendiri, para kiai, dan zuriyahnya masih ada di sini. Banyak yang mengadu ke saya. Kan tidak ada toh, Islam saja yang diterima Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain-lain tidak. Nah kok dijikuknya kok ADRT nanti loh. Bab 2 pasal 3 itu jelas NU mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid adalah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam bidang tasawuf Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jadi ungkapan itu walaupun guyon tidak boleh, karena umat bingung. NU tidak ada yang cabang Nasrani, NU tidak ada yang cabang Katolik. Kalaupun nuansanya guyon, tolonglah tidak
yang tidak disiarkan ke umum, yang tidak diketahui oleh umat. Jadi ormas Islam apapun itu sebenarnya niatnya baik, para pendirinya niatnya baik. ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kalau NU disebut qanun asasi, itu bagus semuanya lah. Terutama yang jelas saya baca adalah yang qanun asasi, yang NU, bagus semuanya. Saya yakin ormas-ormas Islam yang lain juga bagus, adalah untuk dakwah Islam, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Walaupun kadang-kadang memang saya juga kurang nyaman, kadang-kadang bentrok antar ormas ini kalau sudah menyangkut kepentingan jabatan, memang tidak nyaman itu. Itu dulu bagus-bagus semua. Mbah Hasyim dengan Mbah Ahmad Dahlan tuh sangat rukun. Kalaupun berbeda, iyalah berbeda memang, tapi rukun. Nah sekarang ini memang makin parah, rebutan jabatan, rebutan kedudukan, rebutan berkat yang tidak barokah. Berkat itu barokah ya, berkat yang tidak barokah. Saya sangat-sangat berharap kepada semua yang mendapatkan amanat untuk mengurus umat melalui ormas-ormas Islam itu, sadarlah bahwa ini adalah beban amanah dan tanggung jawab berat. Jangan sampai kita berbuat, berkata yang membingungkan umat atau bahkan yang menuntut pertanggungjawaban akhirat sangat berat. Moga-moga para kiai sepuh yang ada di Mustasyar maupun yang ada di Suriah PBNU mengingatkan masalah ini. Saya betul bisa secara pribadi memahami, mungkin guyon, mungkin demi kelakar kedekatan, tapi tidak dalam kondisi yang pas, tidak dalam porsi yang pas. Ya, jadi moga-moga hal ini bisa dimaklumi. Tetap ormas-ormas Islam itu harusnya adalah bermanfaat untuk umat dan bermanfaat untuk dakwah Islam. Hal-hal yang negatif ya tentu harus kita sadari dan kita perbaiki, bukan hanya disadari saja tapi tidak diperbaiki, harus disadari dan diperbaiki sehingga ormas-ormas ini menenangkan, menyenangkan, menenteramkan umat yang mengikuti ormas itu. Sungguh banyak sekali keluhan baik dari tokoh maupun dari umat, dan saya berharap kepada panjenengan semuanya, baik yang hadir maupun yang nonton, ikutilah para ulama soleh, para ulama yang warathatul anbiya, ulama yang bisa menjadi tuntunan, menjadi contoh, menjadi panutan, yang mendakwahkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebenarnya, saya mohon maaf sekarang ini tokoh-tokoh muslim referensinya justru kitab suci umat lain. Lho ngono ki kan golek perkara to. Kita ini punya kitab suci Al-Qur'an yang bersih, yang murni, yang suci, yang asli. Lah ngono ki lho. Kalau panjenengan muslim, rujukannya adalah kitab suci Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama tentu hadis sahih, bukan kitab suci umat lain kalau tidak sedang berhadapan dengan umat lain. Wong sudah belajar agama sejak kecil, ndak ngertikah bagaimana kedudukan kitab suci umat lain menurut umat Islam? Kita harus menghormati orangnya, menghargai agamanya, tapi jangan mencampur ajaran agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Amma ba'd. Para muslimin muslimat rahimakumullah ajma'in.
karena kita mendapat kiriman ada postingan atau video Said Akil Sirat, Ketua Umum PBNU, mengatakan bahwasanya Listio Sigit adalah anggota NU cabang Nasrani, dan ada lagi pidato atau statement dari Yakut. Dia menukil dari kitab Matius, Injil Matius. Kita harus ada dua perintah di Matius, satu mengasihi Tuhan, nomor dua mengasihi makhluk Tuhan. Dia membanggakan nas ini seolah-olah nas ini melebihi di nas-nas Quran hadisnya Rasulullah SAW. Padahal kita mencintai Tuhan itu sudah ada dalam ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Juga tapi bahasa Qur'annya cintailah, bukan menyayangi ya. Kalau kasih itu seolah kita memberi, padahal kita hanya menerima nikmat-nikmat Allah. Hanya kita harus punya cinta. Kalau cinta kasih itu kasih kan harus imbal balik, padahal kita nggak bisa imbal balik. Kita hanya ibadah kepada Allah. Ibadah itu bukan kebaktian seperti orang Kristen, merasa sudah berbakti, berkhidmah ya. Berbakti itu seolah-olah punya jasa. Kita nggak punya jasa apa-apa kepada Allah SWT. Beliaulah ya yang punya jasa kepada kita di dunia dan akhirat. Ibadah kita ini hanya pengakuan keagungan beliau, pengakuan kebesaran Allah, hanya baca-baca Qur'annya, Fatihah dan seterusnya, hanya rukuk sujud. Apakah itu berbakti? Apakah kita teladeni? Kan tidak ya. Kita hanya beribadah saja, tidak merasa punya jasa. Kalau mengkasihani itu, mengasihi itu seolah-olah memberi kan. Kita tidak punya rasa memberi apa-apa, kita hanya diberi. Jadi lebih bagus bahasa Quran, ahibbu, bahasa Rasulullah SAW. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah memberi nikmat, selalu memberi nikmat padamu. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintailah aku karena cinta Allah. Bihubbillah ya. Cintailah aku dengan mencintai Allah, berarti kita harus cinta Rasulullah SAW. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi ini kita ini ta'zim, mahabbah, bukan berbakti. Kalau sama orang tua kita berbakti ya, birrul walidain. Wasainal insana biwalidayhi husna in jahadaka tusyrika bima laysa laka bi'ilmu fala tuti'huma. Ini Quran sudah, wa'budullah, nyembah kepada Allah, jangan, bukan mengasihi kepada Allah. Bagaimana kita mengasihi, memberi Allah ya? Mencintai atau ibadah. Atau bahkan di Quran ya banyak ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jadi cinta kita kepada Allah itu bukan seperti kita cinta sama istri atau pacar. Ya, kita tetap takut kepada Allah. Karena semua dari kepala sampai kaki kita, bahkan seluruh alam ini adalah ciptaan Allah, bukan kita yang kerja sendirian. Bukan kita yang mencipta sama sekali, tapi semua adalah dari Allah. Kita hanya
sekedar saja, semampu saja ibadah kepadanya, bukan mengasihi. Jadi lebih sempurna bahasa Quran, bahasa hadis Rasulullah SAW. Kita juga mengasihi kepada makhluknya, artinya kita tidak ingin membunuh makhluknya, ya. Kecuali dalam perintah-perintah Allah. Misal kita sudah punya kekuatan, punya pemerintahan Islam umpamanya, yang sekarang sudah jelas dilarang oleh HAM dan PBB dan bahkan mungkin negeri kita sendiri, ya. Namanya kita punya pemerintahan Islam, kita disuruh jihad fisabilillah. Konsekuensi dari jihad adalah perang, ya. Perang itu berarti ya memerangi dan siap diperangi, siap membunuh dan siap dibunuh. Tapi ini ketika kita punya kekuatan yang memadai, ya, bukan kita menjadi orang teroris, tidak punya kekuatan apa-apa, kita menyerang, ngebom, itu tidak boleh. Dan inilah makna toleransi yang diperbolehkan. Kita tidak ingin mengganggu kecuali dalam koridor yang diizinkan oleh Allah, yaitu dalam medan perang fisabilillah. Adu kekuatan antaranya kekuatan Allah dan kekuatan setan atau kufur. Ini kita harus berani beradu, ya, beradu kekuatan. Saudara-saudara sekalian, jadi dia mendalil dengan ayat di kitab Matius seperti itu, dan dia bangga sekali dan dia pede sekali, seolah-olah baru menemukan firman Allah. Al-Quran itu apa? Bukan firman Allah. Inilah bahayanya Islam Nusantara, ya. Islam abal-abal atau Islam buatan SAS dan para pengikutnya, bahkan sebetulnya sudah dirintis oleh Abdurrahman Wahid. Ini bahaya sekali, pengen menghilangkan ayat-ayat jihad fisabilillah, ayat-ayat pemerintahan Islam. Kan mungkin ayat-ayat munakahat mungkin mau dihilangkan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang yang jadi Menteri Agama ya orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu, didikan Abdurrahman Wahid, didikan Said Akil. Said Akil ketepaan kemarin juga bilang ini Polri ini adalah warga NU cabang Nasrani. Saya tadi di grup ditanya, zaman Ki Hasyim Asy'ari apa ada cabang NU cabang Nasrani? Apa Mbah Khalil menyuruh seperti itu? Saya jawab ya jelas nggak ada. Udah maklum tulisan-tulisan saya dari dulu keras-keras sekali. Saya ikut menulis, membongkar kedok, ya. Orang-orang liberalis yang ada di pada tubuh NU. Ini sudah lama sekali saya nulis seperti itu. Kok ada yang tanya seolah-olah belum tahu saya? Ya sekarang saya jawab lewat ini. Ya jelas nggak ada. Itu adalah pengurusan akidah tauhid, akidah Islam tauhid, ya. Islam tauhid, bukan Islam Kapitayan atau Islam Jawa. Tauhid yang dari para nabi, bukan tauhid Jawa, ya. Bukan tauhid dari Semar, Togok, naudzubillah, bukan. Tauhid para anbiya yang memberi wahyu kepada nabi-nabi, itu yang kita ikuti untuk syariatnya, dan tauhidnya juga adalah dari Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita syukuri. Ada munakahat, ada hukum-hukum, ada masjid, ada sholat jamaah di masjid, ada pesantren, ada pendidikan agama di Indonesia. Lebih yang marak di Jawa. Ini harus kita syukuri. Janganlah kita
rame-rame di pondok, rame ngaji, jam apa, masjid juga rame. Sekarang alhamdulillah, dulu sepi, tapi yang nyekel NU, yang nyekel Menteri Agama, Kementerian Agama, justru orang-orang liberal atau orang Islam Nusantara yang tidak fanatik kepada Islamnya sendiri, nggak fanatik kepada tauhidnya Nabi Ibrahim, tapi justru membanggakan tauhidnya apa namanya, Togok, Semar, Noyo Gimbang, apa? Noyo Gimbal, dan lain-lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini sudah mengerikan sekali. Kita di atas sana dikuasai oleh orang-orang liberal, pluralisme. Dia berkata bahwa yang baik agama itu agama yang inklusif, yang mengakui keberagaman, yang mengakui keunggulan agama lain, katanya. Itu keunggulan-keunggulan agama lain itu rekayasa sekarang ini. Mereka menutupi kesesatan mereka, Trinitas. Itu kan pokoknya ajaran Kristen kan, ditutup-tutupi, tapi yang ditampilkan adalah apa? Kasih sayang, ya, bantuan-bantuan. Di Quran sudah ada itu. Paling memusuhi kepada umat Islam itu adalah Yahudi dan orang-orang yang menyembah berhala. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Ini ayat temurun untuk orang-orang Habasyah atau Nasara atau Kristen Ethiopia. Ayo lihat saja di kitab-kitab tafsir, bukan untuk umum ini. Alladzina ini bisa umum juga bisa apa? Bisa khusus. Bisa umum, bisa khusus. Malah kebanyakan khusus ya, ladzina itu. Saudara-saudara sekalian, itu orang Nasara Habasyah itu masuk Islam. Bahkan dimulai oleh rajanya itu Ashamah atau Najasyi julukannya. Mendengar pembacaan surat Toha dari Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, dia mengatakan Quran dengan Injilnya Nabi Isa ini keluar dari jendela satu, artinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang kitab Injil itu sebagian ada yang enggak muharraf, sebagian ada yang tidak muharraf. Tapi kebanyakan urusan akidah yang pokok, yaitu Trinitas dan pengakuan Isa adalah anak Tuhan, itu jelas muharraf. Dan mungkin terjemahannya ya muharraf ya, dari mengasihi Tuhan dan mengasihi makhluk Tuhan, itu kan hampir sama ya, mutasyabih. Maksudnya menyembah Allah, takut kepada Allah, atau minimal cinta kepada Allah, bukan mengasihi. Kalau mengasihi itu kan dari atas bawah ya, mengasihi. Atau sesama, mengasihi sama makhluknya, itu sesama. Kalau muslim sama muslim, ini sama. Kalau muslim dengan kafir, kasihan, artinya dihidayahkan ke Islam kalau bisa. Kalau dia menyerang ya terpaksa kita lawan ya, terpaksa. Kalau dia tidak menyerang ya kita bisa damai, apalagi kita tidak punya kekuatan apa-apa seperti sekarang ini, di zaman fitnah sekali, banyak fitnahan sekali, kerumunan di di mauludan dianggap radikal atau dianggap melanggar aturan ya, sedangkan
Yang satunya itu Ahok dan apa? Raffi Ahmad mengadakan pesta-pesta, tidak sama sekali tidak dipermasalahkan. Ini zaman-zaman uang. Kalau diberi uang dah nggak bisa apa-apa, langsung dibela malahan. Kalau nggak diberi uang marah-marah. Apalagi kalau acaranya orang Islam, apalagi pejuang Islam, Habib. Ini menjadi fitnah, banyak fitnahan sekali, dipenjarakan gara-gara keramaian saja. Bahkan muridnya Habib Rizik atau apa, penjaganya apa, laskarnya dibunuh dengan sadis dan menganggap pelanggaran dari laskar itu sendiri, padahal tidak ada baku hantam, ya jelas pembunuhan pakai apa, senjata tajam dari dekat. Ini satu pelanggaran, apalagi dia polisi mestinya mengayomi rakyat, ya. Nah, ini dibawa ke ranah hukum, umpamanya melanggar, tapi ini malah diberi hukuman, diberi tembakan yang luar biasa, yang sadis sekali, fitnah yang sangat besar sekali. Alhasil kami ingkar sekali dengan perkataan Yakut. Semoga dia gimana ya, kalau dia masih Islam, semoga hatinya Islam, ya semoga cepat sadar atau diberi tamparan Allah Ta'ala sadar, sehingga sadar. Kalau memang hatinya sudah mel dengan Kristen, sudah biasa dibaptis, karena dulu memang dia di Jakarta kumpulannya dengan orang-orang Kristen itu, yang info yang saya terima di UI, ya, di UI itu sama-sama orang Kristen, bareng orang Kristen banyak teman-temannya artis-artis. Kalau dia sudah Kristen biasa dibaptis, ya semoga dapat balasan Allah di dunia akhirat, karena menipu kita, menipu umat Islam. Dan ini ada berita apa, uang travel mau diambil, ya, untuk umroh itu mau diambil negara, uang haji sudah diambil negara, dana haji, mau bikin dana wakaf, ya, nasional. Maksudnya ya untuk negara lagi, untuk katanya untuk membantu utang infrastruktur, tapi nyatanya entah ke mana, mungkin ke baude-baude, taipan-taipan, atau ke partai untuk apa, biaya apa namanya, biaya kampanye dan seterusnya. Bahkan dulu ketika Pilpres itu presiden ini pakai fasilitas negara, itu pelanggaran yang luar biasa. Belum kecurangan-kecurangan, ini sama sekali ditutup-tutupi. 700 orang petugas KPPS, ya, lebih itu terbunuh atau mati secara mendadak, misterius, tanpa ada bela sungkawa, tanpa ada minta maaf, tanpa ada proses hukum, tanpa ada penyelidikan, apa istilahnya, tanpa ada otopsi dan lain-lainnya. Ini sudah keterlaluan sekali, apalagi garong uang Asabri, uang Jiwasraya, ya, apalagi sampai lupa, ya, Jiwasraya, Asabri, bansos, di korupsi dan seterusnya besar-besaran. Nah, innalillahi wa inna. Kalau sama umat Islam jahatnya begitu, tapi kalau Kristen memberi kesempatan menjadi Kapolri, ya, bahkan Said Akil mengatakan ini NU cabang Nasara, berarti NU sekarang ini sudah bukan Islam yang di kitab-kitab kuning, maaf, dari kalangan teman-teman kita Muhammadiyah sering menyindir, kitabnya kuning tapi agamanya kok lain, ya.
Nah, ini Said Akil memang dulu mungkin pernah baca kitab kuning ya, tapi sekarang kitabnya ya bukan kitab kuning dah, kitab Syiah, kitab Kristen dan seterusnya itu. Apalagi itu Yakut itu sama sekali nggak pernah ngaji itu, dan dia mengakui bodoh lagi. Nah, tapi bodoh kok, yang penting punya keyakinan. Nah, Kristen juga gitu, trinitasnya itu kebodohan tapi hanya keyakinan. Lah apa keyakinan itu mesti benar? Ya, nah, keyakinan mungkin dibodohi oleh Paulus ya, oleh Paulus namanya ya, yang aslinya Saul. Paulus itu aslinya orang Yahudi, ngaku masuk Kristen. Asalnya namanya Saul, kemudian masuk Kristen bernama Paulus. Nah, itu dia pertama kali yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan, Trinitas dan seterusnya. Aslinya Nasrani, aslinya Tauhid, nggak ada Trinitas ya. Nah, tapi dia bilang ini cabang Nasrani. Jadi, Nasrani kalau Nasrani seperti Nabi Isa Tauhid ya. Tapi kalau sudah seperti Nasrani sekarang, Protestan, Katolik dan seterusnya, nah itu jelas ada Trinitasnya semua, ada kesesatannya. Bukan setiap keyakinan itu jadi benar. Apalagi dipoles dengan kasih sayang itu. Dia mengaku kasih sayang tapi kok memerangi umat Islam. Imperialis itu Barat ya, salibis, perang salib itu kan jahat itu. Tidak ada dalam Kristen itu jihad, nggak ada. Yang ada jihad dalam Islam saja. Itu aja kalau sudah punya kekuatan, ada pemerintahan Islam. Kita sudah nggak punya pemerintahan Islam, bekas kerajaan. Alhamdulillah, saya mohon diteruskan urusan pernikahan, urusan haji harus dikelola oleh travel yang dimiliki oleh Muslim ya, jangan sampai diambil oleh orang-orang Kristen, dikelola orang-orang Kristen. Ini kita yang umat Islam ini sebetulnya melarat dibanding orang Kristen, tapi yang Kristen mengatakan kita kaya, mau dikeruk. Padahal khususnya di kampung-kampung mes itu dijarangkan, dilangkakan ya, udah itu dimahalkan dan seterusnya. Ini adalah kezaliman kepada umat Islam sangat luar biasa. Dulu waktu periode pertama itu ada orang Kristen bisa menyelamatkan bendera ya, itu pencitraan. Gereja di Jakarta nggak ada izinnya ya, nggak ada izin bangunnya, kita dilawan, diteroriskan. Tapi kalau sana melarang agama kita untuk azan banter ya, kita dianggap teroris. Ada orang muslimah mau jilbaban di Bali nggak boleh dengan alasan ekstremis ya. Gimana itu? Kalau kita harus menghormati sana, kalau yang sana nggak harus menghormati kita. Innalillahi, ini memang benar-benar umat Islam di Indonesia ini teraniaya, sangat-sangat teraniaya. Dan itu apalagi vaksin itu yang mengerikan itu, yang hanya percobaan, yang belum dicobakan untuk kelinci dan lain-lainnya, kita sudah disuruh vaksin. Marilah kita ingkar, mari kita lawan sebisanya. Saya nggak bisa melawan pakai senjata, hanya saya lawan pakai ilmu dan pakai amar bil ma'ruf nahi munkar. Yang penting kita selamatkan akidah kita dan insya Allah juga menyelamatkan nyawa umat Islam di Indonesia. Allahumma amin. Mohon maaf atas kekurangannya dan ketergesa-gesanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.